Bagaimana jadinya jika Nabi Muhammad ternyata seorang penderita skizofrenia? Dan wahyu yang didapat bukan dari Tuhan, tapi hanya dari hayalan, mimpi, dan pemikirannya sendiri. Takutnya kayak gini kok, ada seseorang atau aku nggak ngomong nabi ya, ketika misalnya aku hidup di zaman dulu, ada seseorang kayak gitu punya, ada yang dinamakan zaman sekarang ada penyakit, betul, yang dinamakan dengan skizofrenia, ya, betul, yang punya hayalan, benar, punya halusinasi, betul, punya ilusi. Tapi zaman dulu mungkin belum ada ilmu itu. Belum diagnosa. Kalau lu datang ke rumah sakit kayak gitu ya, dia akan cerita nanti, aku kemarin ketemu dengan satu sosok, dia berbicara seperti ini, ngomong seperti ini dengan aku, dan bisa jadi dia ngomong, aku bertemu dengan malaikat berkata dengan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu namanya halusinasi. Betul. Ya. Dan bisa jadi, namanya kan juga bisa jadi kalau dipakai otak yang kritis, gue bilang. Betul. Ya. Skizofrenia. Iya, bisa jadi itu adalah halusinasi orang. Benar dok. Dan itu sudah dibahas oleh kafir Quraisy dulu. Ini adalah pertanyaan menarik dari Dr. Richard Lee dan sudah dijawab oleh Ustadz Felix Xiao. Tapi sepertinya Dr. Richard Lee masih bingung dengan penjelasan Ustadz Felix Xiao. Tapi episode ini gimana sih? Iya, panjang sejujurnya tuh aku tuh kayak masih nggak dapat baterai kiamat jilid 2 nih. Dari semua episode aku dapat oh aku dapat ilmu. Mohon maaf ya. Dan di video kali ini aku akan jelaskan jawaban dan maksud dari Ustadz Felix Xiao agar kalian lebih paham lagi detailnya. Oke ikhwan fillah, poin pertama. Dr. Richard Lee bukan orang pertama, tapi orang kafir Quraisy juga sudah berpikiran seperti itu. Dan ini pertanyaan wajar karena dia non-muslim. Dan itu sudah dibahas oleh kafir Quraisy dulu. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi itu ada 3 kemungkinan. 1, tukang sihir. 2, skizofrenia alias gila. Bahkan di dalam Al-Quran tuduhan terhadap Nabi paling banyak adalah majnun. Ada yang ngomong kayak gitu kayak? Berarti aku nggak jadi penistaan. Enggak jadi penistaan. Secara histori memang udah dipikir. Betul. Lu ini memang tuang ngaya lu kali. Karena bener dok, orang-orang seperti dok tentu harus ada. Kalau enggak, semua orang diyakini sebagai Nabi. Andai kan dia bisa bikin cerita agak bagus dikit, jadi Nabi dia. Iya. Oke, selanjutnya kita umat muslim yakin Nabi Muhammad bukan orang gila karena ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu bisa kita lihat di Al-Quran surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sohibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Tapi nanti orang yang gak percaya dengan Al-Quran akan bilang, nah Al-Quran menyebut Nabi Muhammad tidak skizofrenia. Tapi Al-Quran kan dari Nabi Muhammad. Ini artinya Nabi Muhammad mengeklaim dirinya sendiri. Makanya poin kedua yang harus difahami, kita harus buktikan Al-Quran ini beneran dari Sang Pencipta dan bukan dari khayalan, dan caranya adalah dengan mukjizat. Dan ini yang coba ingin dijelaskan Ustadz Felix Xiao di video yang ini. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan antara orang skizo dengan orang yang bawa berita, kan gitu kan ya. Nah, maka kita balik lagi ke awal tadi tentang kafir dan ateis itu, bahwasanya setiap nabi dia pasti akan bawa sebuah argumen. Yang argumen ini tidak sampai kepada jadi gini, ketika manusia yang ngelihat dia udah bilang, oke aku yakin karena dia bawa argumen. Makanya dia bawa berita-berita tentang sesuatu yang mungkin bagi kita asing, bagi kita aneh. Tapi justru itulah namanya peringatan. Nah, tapi karena Ustadz Felix Xiao gak sempat ngasih tahu contoh mukjizat Nabi Muhammad, maka di sini kita akan jelaskan bukti dan dalil historis bahwa Nabi Muhammad SAW tidak terkena skizofrenia. Pertama, kalau di zaman Nabi orang yang paham syair dia tahu bahwa ini bukan bikinan manusia. Contohnya Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Tapi mereka menolak Al-Quran hanya karena fanatik kesukuan. Mukjizat yang kedua, ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, setelah Nabi naik ke surga lalu ke Masjidil Aqsa lalu balik lagi ke bumi, di saat Nabi cerita itu, banyak orang yang ragu dan orang kafir menyebut Nabi gila. Bahkan ada sahabat yang hampir murtad karena itu. Tapi kemudian ada sahabat yang punya ide pintar. Dia bertanya bagaimana kondisi Masjidil Aqsa, bagaimana bentuk bangunannya dan lain-lain. Nah, kemudian Nabi menjelaskan tentang hal itu.
Nah, setelah itu orang-orang pada nunggu di gerbang kota buat pembuktian. Apakah benar apa yang disampaikan Nabi ini? Nah, setelah itu di gerbang kota ada kafilah dagang yang habis pulang dari Syams, dari Al-Aqsa. Dan kemudian orang-orang itu pada bertanya tentang kondisi Al-Aqsa. Dan ternyata jawabannya persis dengan jawaban Nabi. Padahal Nabi dalam hidupnya belum pernah pergi atau berdagang sampai ke Al-Aqsa. Karena itulah banyak orang yang tadinya bilang gila kemudian jadi percaya. Nah, itu bukti di zaman dahulu. Tapi di zaman sekarang gimana? Nabi sudah wafat. Orang gak ngerti syair. Jangankan syair, bahasa Arab aja gak bisa. Nah, di Al-Quran ada yang namanya mukjizat sains. Dan zaman sekarang zamannya sains. Di Al-Quran dijelaskan tentang embriologi, tentang gunung sebagai pasak, tentang astronomi, matahari beredar pada orbitnya, dan masih banyak lagi. Yang mana itu gak mungkin khayalan dan karangan manusia 1400 tahun yang lalu. Mana ada orang skizo, ngayal dan khayalannya jadi kitab yang gak ada kontradiksi di dalamnya. Yang mana Al-Quran ini 80% isinya terbukti benar secara sains dan 20% ambigu, yaitu bisa benar dan bisa tidak. Dan akan dibuktikan kebenarannya di masa depan, saat sains lebih maju lagi. Itu baru dari segi sains, belum mukjizat sejarah, pola matematika, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Nabi Muhammad bukan penderita skizofrenia dan Al-Quran benar dari Sang Pencipta. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.